Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nama saya Muhammad Taufik dari Klinik Pengobatan Bahasa Alam. Dalam acara kali ini saya akan membahas atau menerangkan tentang alur penyakit yang disebut oleh masyarakat asam urat. Jadi asam urat ini dalam medis disebut gout, suatu kondisi sisa metabolisme atau darah kotor atau kotoran yang ada di darah atau disebut purin. Ini jumlahnya melebihi standar. Kenapa kok melebihi standar? Karena tidak mampu dibuang oleh ginjal sebagai urin. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak mampu dibuang oleh ginjal sebagai urin ini. Yang pertama, sisa metabolisme atau kotoran ini jumlahnya melebihi kapasitas ginjal. Yang kedua, karena memang ginjalnya bermasalah sehingga kapasitas penyaringan darah ini menurun. Kasus yang pertama yaitu sisa metabolisme atau kotoran ini jumlahnya melebihi kapasitas ginjal. Ini disebabkan oleh terjadinya peracunan otomatis atau disebut autointoxication, peracunan otomatis, yaitu suatu kondisi di mana ususnya ini terlalu kotor. Karena ususnya kotor, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, air putih saja kita minum, ketika mau diserap oleh darah, dia harus melewati kotoran usus itu. Sehingga apa? Kotorannya ikut masuk. Sari-sari makanan, air putih tadi terkontaminasi dengan kotoran. Kotoran dari mana? Ya kotoran kita sendiri. Jadi istilah usus kotor ini sebenarnya karena banyaknya kotoran atau mohon maaf, orang Jawa menyebutnya tai atau tinja ini yang lengket di usus. Kotoran ini tidak bisa dibuang karena beberapa kondisi. Yang pertama yang menyebabkan kotoran ini tidak bisa dibuang, ini yang pertama orang tersebut kurang minum vitamin C atau asam askorbut, sehingga terjadi panas dalam. Karena terjadinya pemanasan di usus ini, maka tinja atau kotoran ini menjadi agak sedikit kering, dia lengket di dinding usus, dan karena penyerapan usus dia menjadi kering. Kotoran ini tidak bisa dibuang, orangnya diare pun tidak bisa dibuang. Nah, kalau sekian lama tidak pernah dibersihkan atau dilakukan colon cleansing, kotoran ini semakin tebal sehingga seluruh dinding usus akan terlapisi oleh kotoran atau tinja sendiri. Sehingga ketika dia minum atau makan, sari makanan mau diserap oleh usus, ini harus melewati tinjanya sendiri yang lengket di usus itu. Maka kotorannya akan masuk ke dalam tubuh bersama sari makanan. Nah, ketika jumlahnya ini sangat banyak, melebihi kapasitas ginjal, otomatis tidak semuanya bisa dibuang. Maka dia tetap mengendap di darah menjadi asam urat atau sebagai purin.
kasus orang yang asam urat didominasi oleh terjadinya usus atau terjadinya usus kotor ini. Ini yang rata-rata. Dan antara wanita dan laki-laki didominasi oleh laki-laki. Kenapa? Karena kekurangan vitamin C yang ini terjadi pada laki-laki ini, khususnya orang Indonesia ini sangat banyak sekali. Penyebabnya satu, kurang tidur atau istilahnya suka begadang. Nah, ketika seseorang itu kurang tidur atau suka begadang atau harus melek, dia malah merokok. Nah, satu butir rokok ini akan menghancurkan vitamin C. Jadi meleknya ini sudah menghancurkan vitamin C, tidak tidurnya menghancurkan vitamin C, ditambah merokoknya menghancurkan vitamin C. Lebih parah lagi tambah kopi. Nah, kopi ini memanaskan usus. Sehingga apa? Terjadi panas dalam. Kalau alurnya asam urat ini disebabkan oleh adanya usus kotor ini, mau tidak mau ya harus dibersihkan ususnya. Seperti itu. Yang kedua, kasus asam urat ini adalah karena memang ginjalnya bermasalah. Ginjal bermasalah ini ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama, adanya ginjalnya bergerak. Yang pertama, terjadi pengerakan atau endapan mineral. Yang kedua, terjadi pembentukan batu atau istilahnya batu ginjal. Batu ginjal sendiri ada dua jenis. Yang pertama, jenis dari mineral. Batunya biasanya kalau keluar itu seperti batu karang, warnanya coklat dan tajam. Yang kedua, batu dari jenis endapan logam. Biasanya batunya itu kalau dioperasi diambil itu bentuknya seperti batu akik atau batu permata. Jadi batunya itu hitam, halus. Kasus yang lain ini tetap ada tapi jumlahnya lebih sedikit. Misalkan tumor ginjal, ya kan? Tetapi ada kasus yang lain yang lebih tinggi daripada tumor ginjal, yaitu di saringan ginjal itu tertutup oleh lemak. Biasanya jenisnya adalah kolesterol yang nempel di saringan-saringan ginjal ini, sehingga apa? Fungsi penyaringannya menurun. Nah, ini bicara tentang tadi alur penyakit dari asam urat ini. Lalu runtutan dari asam urat itu menimbulkan sakit apa saja? Kasusnya yang pertama, jadi purin ini berupa molekul. Ketika struktur molekul purin ini mirip dengan otot kaki, maka secara otomatis akan dibawa oleh darah ke struktur sel yang mirip dengan struktur molekul purin tadi. Maka purin itu akan dibawa ke otot kaki. Nah, ketika nyampe di situ oleh sistem imunitas tubuh kita, oleh limfatik kita, ini limfatik akan mengenali bahwa ini bukan sel, tetapi ini adalah racun. Maka dia akan diblokir oleh limfatik agar tidak bisa meracuni organ yang lain. Karena pemblokiran itu darah tidak bisa mengalir. Ini apa? Terjadi bengkak. Darah tidak ngumpul di sekitar situ, terjadi bengkak. Jadi asam urat itu ceritanya bisa menimbulkan bengkak kalau struktur purinnya mirip dengan otot kaki atau dengan otot tangan.
Yang lebih berat sakitnya yaitu ketika struktur molekul purin itu mirip dengan cairan sendi. Dia akan lari ke sendi. Cairan sendi menjadi rusak. Sendi diblokir oleh limfatik, sendi tidak bisa gerak. Kalau dibiarkan terlalu lama, tidak diobati atau diterapi, orang Jawa bilangnya apa? Rematik. Kadang sampai sendinya menjadi bengkok. Kita lihat orang-orang tua itu kadang jari-jari kakinya, jari-jari tangannya ini sampai bengkok-bengkok. Ini penyebabnya sama sebenarnya dengan yang tadi, yang asam urat yang cuman bengkak ototnya ini. Kalau struktur molekul purin ini mirip dengan kulit, maka dia akan lari ke kulit. Katakan kulit telapak kaki, dia akan lari ke kulit telapak kaki. Maka kita menjumpai ada beberapa orang sampai telapak kakinya itu habis, tidak bisa tumbuh, ngelupas. Kenapa? Karena ada purin di situ, diblokir oleh limfatik, darah tidak bisa masuk, nutrisi tidak bisa masuk, sehingga apa? Sehingga telapak kaki kekurangan nutrisi, akhirnya mati, ngelupas seperti itu. Ada yang jenisnya itu mirip dengan kulit tangan, sehingga kulit tangannya itu bersisik seperti ular, ada. Ini juga kasusnya purin. Dan yang lebih berat, yang paling berat ini adalah ketika purin itu mirip dengan nodus limfatik. Jadi struktur purin ini, bentuk bangunan dari molekul purin ini mirip dengan sel penghasil limfatik. Maka dia akan lari ke nodus limfatik. Nah, di sini limfatik yang lain itu mengetahui bahwa ini racun, akhirnya apa? Diblokir. Maka terjadilah suatu kasus di mana sistem imun tubuh yang lain memblokir sistem pabrik obat yang lain. Kalau semuanya nodus-nodus limfatik ini sudah tertempeli oleh purin tadi, maka yang bekerja memblokir adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, kalau kasusnya sudah seperti ini, maka orang tersebut pasti mengalami yang namanya autoimun atau penyakit lupus, di mana imunitas tubuhnya menghantam sistem imunitas tubuhnya sendiri. Nah, ini jadi pengalaman saya mengobati pasien lupus, yaitu saya obati dengan metode sistem pengobatan asam urat, dan alhamdulillah bisa berhasil. Jadi alur penyakitnya berawal, sebagian besar ini berawal dari usus kotor. Yang kedua, berawal dari penurunan fungsi ginjal. Nah, kalau ususnya sudah kotor, ginjalnya sebenarnya ini juga terjadi penurunan fungsi, lah ini akan menjadi ini asam urat ini. Sehingga kadangkala orang yang terkena asam urat sudah diterapi, sudah minum jamu atau minum obat, hanya beberapa minggu kemudian kambuh lagi. Kenapa? Karena usus kotornya tidak dibenarkan atau diobati atau dinormalkan. Yang kedua, ginjalnya ini juga tidak dinormalkan. Permasalahannya itu. Sehingga setiap kali terapi asam urat, misalkan dibekam, ya sebentar lagi kambuh. Maka seharusnya bukan hanya sekedar bekam, tetapi harus bukan hanya sekedar minum jamu untuk peluruh asam urat, tetapi harus menyehatkan usus kotornya,
menyehatkan ginjalnya. Terima kasih. Untuk Anda yang sering terkena asam urat, silahkan kalau mau terapi ke tabib-tabib Bahasa Alam. Alhamdulillah tabib-tabib Bahasa Alam sudah mumpuni untuk pengobatan asam urat, baik yang di Tulungagung, di Semarang, di Jakarta, sampai ke Musirawas sana Palembang, sampai ke Bontang sana Kalimantan. Insya Allah ada tabib-tabib Bahasa Alam. Yang di Sumbawa, di Taliwang juga ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.